Iya. Pakai masker ya. HP-nya taruh mana, Pak? HP-nya. Sih. Oh, pokoknya kok akal-akalan. Ini gini kan masih nyala ya. Pak Adi. Oh, taruh mati sel. Udah, Pak. Kan kurang ilmu akal-akalan. Moodmu sing apik lho, saya. Ini kan ada aja no. Nah. Wait. Ingo BTS apa lucu. BTS lucu kok ya, Pak. Oh, ini. Oke, tanganmu kene no sel yo sak mene sel ojo. Ini sel. Nah, oke ya. Siap ya. Mas, belum punya pertanyaan ya, Pak? Belum punya pertanyaan. Kalau titik ya sih, jelek nih Pak Butuh nih. Iya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podsesi Podcast seminggu sekali. Sudah bareng sama kita wanita yang sangat cantik ya, dari dulu nggak tinggi-tinggi ya. Tetapi kecantikannya bertambah, bukan tingginya yang bertambah, kecantikan sama kecerdasannya yang bertambah. Selviana Sukma. Ya, halo guys. Tingginya ya. Tinggimu berapa sih, Sel? Terakhir itu 156. 156. Iya, terakhir. Itu kalau misalnya tinggimu itu dibalik ya, 165 gitu mungkin asik saya. Lah ini enggak ya, 156. Oke Sel, kabarnya gimana hari ini Sel? Alhamdulillah baik. Terus juga kan habis ulangan ya Pak ya? Semangat. Iya. Walaupun agak stres Mas Yan. Kamu masih stres? Oh, Pak Nur kira dari dulu kamu memang stres, Sel, nggak ada ulangan bukan stres. Oke, kamu puasa Sel ya? Iya. Tapi kelihatannya kok nggak puasa Sel, kamu kelihatannya habis sarapan gitu, muka-mukamu itu. Sahur tadi. Oh, kamu sahur? Iya, sahur sama apa tadi? Nggak tahu aku nama masakannya Pak. Wah, ini loh, si pangan nggak ngerti enak dari enak. Yang penting halal gitu. Yang penting halal. Dari mana tahu kamu? Dari mana? Dari mana kamu tahu itu halal? Lo kamu nggak tahu? Ikan Pak itu. Ikan ya. Oh iya, kalau ikan pasti halal. Oke, Sel, kita hari ini akan membahas tentang lomba baca berita tingkat SD di SMP Muhammadiyah Tigawaru, Sel. Oh, yang diadain Mugaru itu ya Pak ya? Iya, tanggal 14 itu loh, Sel. Tanggal 14. Nah, puasa-puasa lomba seru Pak. Iya, kamu pernah enggak puasa-puasa lomba? Belum. Belum pernah. Tapi pernah enggak lomba? Pernah di Mugaru juga. Pernah di Mugaru? Pernah. Lu iya tuh, Sel? Lomba baca berita kelas 5 sama kelas 6 Pak. Tapi 2 kali. Oh, terus gimana? Kamu kalah ya? kalah tapi masuk final. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama kamu masuk final. Iya. Iya. Yang kedua juga masuk final. Iya. Oh, berarti Selvi ini ditakdirkan bukan langsung menang gitu loh. Kalah. Tapi nanti ada yang waktunya berjaya berhasil gitu. Iya. Kita tunggu saja. Iya, ini kan dari SD loh. Nah, dari kelas 5, kelas 6, terus SMP kelas 7. Ya harus sabar. Kan Iya. kelas 5 sama kelas 6 kan belum ada yang latih gitu. Iya. Saya sendiri. Antara dilatih dan tidak dilatih itu ada bedanya enggak, Sel? Ada Pak, kalau dilatih itu kayak kita bisa ngoreksi diri gimana salahnya di mana. Nah kalau nggak ada yang ngelatih itu kita nggak tahu salahnya di mana, ya udah emang kayaknya itu bener ya wis gitu toh Pak. Iya, perasaannya wis koyo apik ngono. Nah. Perasaan aku mau tuh ya apik. Tapi kok Itulah yang dinamakan pentingnya pelatih, Sel. Ya. Nah, cara kamu baca dari SD dan ketika kamu udah di SMP ini udah pasti beda. Pasti beda. saya juga ngerasain beda. Iya. Terus keberaniannya kan juga beda.
Oke, karena Benar. kamu sering tampil Sel ya. Udah. Oke, Sel, kalau membaca berita Sel, lomba membaca berita atau lomba news presenter atau lomba news anchor, itu kan ada pasti akan mempraktekkan artikulasi Sel ya. Mempraktekkan artikulasi. Sebenarnya gimana sih Sel cara melatih artikulasi itu supaya omongan atau pembicaraan kita itu bisa dimengerti gitu loh. Kalau versi aku ya Pak ya, versi Iya. aku itu sering-sering baca, tapi bacanya jangan dalam hati. Sering baca? Ya. Apa yang dibaca? Ya buku, majalah gitu. Kan biasanya kalau anak muda kan sering komik, terus ya semacam itulah Pak. Tapi bacanya dikeraskan Sel ya? Iya, jangan dalam hati. Kalau dalam hati kan nanti kita nggak jelas apakah artikulasinya udah tepat gitu. Nah, terus membacanya itu dikeraskan ya? Benar. Kamu selalu dikeraskan begitu? Iya Pak. Ya kalau misalnya komat kamit Sel, ini nggak di dalam hati tapi komat kamit, gimana? Tetap itu apa ya? Tapi itu belajar. Kalau itu bukan belajar membaca berita itu Sel. Benar. Itu belajar ngundang setan gitu. Setan di mana-mana dikumpulkan jadi satu. Jadi dukun. Jadi dukun. Apalagi kalau dia sambil ngomong menyan gitu Sel. Bukan prestasi yang datang, tapi setan yang datang. Iya. Oke, jadi dimanapun kamu selalu membaca dikeraskan gitu ya? Ya, tapi kerasnya jangan keras-kerasan Mbak. Pokoknya kita bisa dengar. Terus juga samping, kalau misalnya samping ini kita lagi di perpus gitu ya Pak ya. Samping lagi baca ya, pokoknya kita dengar gitu Pak. Jangan terlalu keras kayak teriak-teriak gitu, enggak Mas. Oh, oke. Berarti Sel kalau membaca keras gitu ya, itu ya harus tahu waktunya lah, waktunya juga, waktu iya. dan tempat juga kan. Bener. Misalnya di perpus, kita mau baca yang keras, kan sebelah kita ada siapa? Dikira kita itu orang orang kerasukan gitu loh Sel. Iya bener. Iya. Kalau di rumah oke lah. Oke, masih ya nggak apa-apa meskipun teriak-teriak, kan itu rumah sendiri Pak. Oke. Nah, ketika kamu mau lomba, Sel, kan sudah dikasih teks ya, sudah dikasih naskah. Itu berapa kali kamu mengulangnya, kamu belajarnya itu? Bisa sehari itu 2-3 kali Pak. Sehari. Sehari 2 atau 3 kali. Lah kalau lagi males itu 2, kalau lagi Dua. semangat-semangatnya 3 gitu. Oke, kalau awal-awal Awal-awal kamu kan belum pernah ikut lomba. Nah, pada waktu pertama kali mau lomba, itu berapa kali membacanya? ya itu Pak, kalau males 2 gitu. 2 itu cukup. Oh, ternyata ini masalahnya, Nat. Ternyata ini masalahnya. Ketemu sekarang. Itu yang juara nasional itu loh, Sel. Itu puluhan kali tuh, ada 50 kali. Ini rahasianya. Sekarang sudah terbongkar di sini, nah. Udah Cuma terbuka. 2 atau 3 kali. Tetapi artikulasi kamu bagus, Sel. Ya. Kamu ini kan terkenal centil kan? Ya sentil ya. Namamu kan centil. Selfie centil kan begitu ya. Kecil tetapi suaranya itu keras gitu kan. Powernya mantap gitu ya. Oke. Kamu punya teks nggak, Sel? Misalnya opening, Sel. Ini artikulasinya harus jelas lah ya. Opening. Ya. Opening nggak usah pakai teks kan? Sudah bisa kan ya? Iya. Nah. Makanya nyari teks. Iya. Yo, masih bingung nih. Ini podcast yang membingungkan pemirsa ya. Ini katanya nyari tag ini nggak perlu. Oke, sekarang Selvi akan mencontohkan bagaimana membuka atau opening berita ya. Yang pertama senyum Sel ya. Senyum. Pasnya senyum. Kemudian artikulasinya harus jelas kan begitu kan? Benar. Intonasinya harus tepat. Oke. Jadi ditolong dilihat baik-baik ya. Mudah-mudahan tidak keteleco karena Selvi ini biasanya keteleco ya. Aduh, buat saya grogi nih. Oke, siap Sel, menghadap kamera Sel. Wah, kasok iya gitu ya. Oke. Oke, di sama Pak Nur. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum pemirsa Breaking News, kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sofiana Sukma dan inilah informasi selengkapnya. Wow, Nat, suaranya lho, Nat, koyo ngono Nat ya. Koyo presenter TV. Dia langsung ngumpul-ngumpulan. Ini langsung kerok-kerok ini nanti ya. Aduh.
Oke, yang dinamakan artikulasi itu kan jelas ya, Lia. Iya. Kamu tadi kan jelas. Kemudian yang kedua ekspresinya kamu harus tersenyum. Nah, kan ada itu Sel yang membaca D itu dibaca D. Iya, ada kan ya? Ada. Kembali hadir di hadapan hadapan Anda. Iku latih ya apa sih? Latih ya Pak ya. Nah, Kalau saya itu apa ya? Itu mungkin buat orang yang muda-muda gitu ya Pak. Sebenarnya saya juga muda Pak. Tapi sekarang alhamdulillah udah hilang. Sudah Nah, ngilanginnya itu saya baca itu tak ulang-ulang Pak. ya. Tak Gimana, ulang-ulang kayak harus bisa bedain D sama D. Nah, D, D sama D. Nah. Kan itu kayak di mulut itu udah beda Pak, di lidah ini. Oh iya iya. Kan ada juga yang ini aneh juga ini nanti ya. Sel. S sama S. Itu kan beda ya. Perasaan gampangan S sama S itu. Tapi kok ada yang S gitu deh. Sebenarnya kalau dilatih ya, kalau dilatih dia tuh bisa gitu loh. S gitu. Tapi kalau sudah lupa daratan ya tuh. Dia itu bacanya itu S. Selamat siang pemirsa. Itu kan lebih aneh loh, padahal dia itu bisa gitu loh. Cuma karena kebiasaannya. Iya benar. Gitu. Yang D itu tadi juga bisa sebenarnya D. Kalau R itu memang ada orang-orang yang tidak bisa membunyikan R. L. Iya. Selamat pagi pemirsa. Itu kan juga. Gitu. Oke, yang pertama tadi kan artikulasi. Yang kedua itu intonasi, Sel. Intonasi itu apa sih, Sel? Tonasi itu tinggi rendahnya dalam kita menyampaikan berita, nadanya gitu Pak. Nah, ini ada iklan nih, Sel. Dengan sana, tapi tidak masalah ya. Jadi tinggi rendahnya nada ketika kita berbicara ya. Nah, pentingnya apa intonasi? Pentingnya kalau di luar berita ya Pak ya. Iya. Berita itu kalau kita marah itu biar bisa bedain ini marah apa enggak gitu. Kan nadanya marah sama seneng kan beda Pak. Contoh. Nah, Aduh. ada Nadifa. Nadifa. Nah, contoh ya apa? Ya Pak, yang marah apa yang seneng Pak? Sembarang. Kamu contohkan dua kata dengan intonasi yang berbeda. Iya. Oh gini. Yang Nah, marah dulu ya. Ya, yang marah. Nadifa sini. Oh, Nah iya. itu kan. itu pakai intonasi yang pertama, Ya. marah kan gitu kan. Terus yang Kalau kedua. seneng apa ada keinginannya sendiri. Ya, mau beri hadiah, Ayo. Nadifa sini dong. Nah, itu kan beda ya. Beda. Soalnya kan apa ya Pak ya? Yang nggak mungkin marah tapi nadanya seneng. Iya. Tapi ada juga loh yang acting ya. Nadifa sini, tahu-tahu dia sudah mau suntik ya. Akhirnya dia kabur. Ya enggak begitulah ya. Yang namanya intonasi itu penting dan itu akan mempengaruhi makna apa yang kita sampaikan. Yang ketiga ekspresi tadi sudah disampaikan ya. Ketika kita membaca berita, yang boleh senyum itu apa? Yang wajib senyum? Opening dan closing. Opening sama closing. Kalau tadi opening sudah, sekarang closingnya dicontohkan. Closing. Nah, Duh. closing ya. Closing itu bahasa apa sih? Closing penutupan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawanya crossing. Tahu artinya? Kroso, sing. Ya. Saya. Jadi crossing itu sebenarnya bahasa Jawa. Crossing, closing itu bahasa Jawa sebenarnya. Crossing, kroso. Oke, Esel yuk. Siap. 3, 2, 1. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Sofiana Sukma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Iya bagus ya. Tapi maksud iklan kan? Iklan lomba baca berita kan? Kamu kayak orang culun kan? Ya kamu acting ya memang itu ya? Itu acting, Pak. Sebenarnya saya itu tidak culun, Pak. Ya sebenarnya kamu cerdas gitu ya? Alhamdulillah, amin. Nah sekarang adikmu kan mau ikut lomba baca berita. Nah ini kamu sebagai kakak yang baik ya, sebagai apa? Ini kan harus melatih ya. Gimana kamu melatihnya?
Melatihnya saya pertama itu percaya dirinya gimana dulu. Dia pede apa enggak itu saya latih. Coba bukan ngomong sih Pak, latihan baca itu tadi loh Pak, baca berita. Tapi di depan orang banyak. Kayak keluarga, kan pas keluarga itu pas ngumpul. Langsung saya coba mau alhamdulillah nurut. Luar biasa, ikutnya ini luar biasa. Padahal belum tentu bisa seperti ini. Luar biasa ini terobosannya. Mungkin gara-gara terpaksa saya juga bisa. Iya. Paling kamu bawa senjata deh. Gitu ya. Pak. Pembaca di keluarga. Ya. Oke, terus apa lagi? Terus saya tuh lihat ya PD-nya sih nggak terlalu ya Pak ya. Kan namanya juga sama keluarga mesti PD lah. Nanti saya coba di temennya, masih belum Pak sekarang. Sekarang itu saya ngelatihnya artikulasinya. Artikulasinya jelas apa enggak? Di situ saya tuh suruh baca, nggak apa nggak pakai intonasi dulu. Ya apa sih artikulasinya? Jelas apa enggak? Ternyata alhamdulillah jelas. Jelas ya? Jelas tadi. D dibaca D. Ya, alhamdulillah jelas. S baca S gitu ya. Berarti jelas sudah, sudah jelas. Jelas, alhamdulillah. Habis itu sekarang itu powernya, minnya itu di powernya Pak. Kurangnya di powernya gitu. Oh gitu. Terus gimana kamu latihnya gimana Jan? Itu yang agak sulit ya. Saya suruh di situ kan pas baca berita itu ya Pak ya. Adik saya tuh semakin turun-turun gitu loh Pak. Oh, nggak stabil. Iya. Terus mudah. Ya benar. Nah, di situ saya langsung mana powerin di, udah langsung dinaikin lagi. Sel. Adikmu itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Sebenarnya gampang Sel itu Sel. Contohlah kakakmu ini perempuan tapi suaranya cetar seperti speaker masjid gitu loh. Caranya begitu. Jadi gampang memotivasi. Gampang. Dan alhamdulillah kamu sudah ini ya, sudah menyiapkan adikmu Sel ya. Menurut prediksimu, menang enggak adikmu ini? Masih mikir-mikir saya. Iya. Menang enggak? Saya kan nggak tahu ya Pak ya namanya adikku gimana gitu. Kan dari Miwa ya? Iya. Dari Miwa. Ada loh Zal yang kemarin yang bagus. Iya. Ya kemarin Perempuan. Ada. Perempuan ya? Namanya Samila. Iya lah. Iya. Nggak tahu namanya. Bagus loh itu. Kalau lihat bolak-balik powernya itu udah keluar gitu. Anaknya emang pinter Pak itu. Memang pinter itu? Iya, sering ikut olimpiade. Oh. Sering ikut olimpiade. Sebelum ada corona. Oh, corona itu sebenarnya juga dari Jawa sebenarnya. Dulu itu namanya Karino. Cuma pindah itu jadi corona itu dia. Oke, Sel, tetap semangat Sel ya. Tetap semangat dan nanti prediksinya seperti apa? Seru enggak lombanya di tanggal 14 itu? Seru Pak, pastinya seru soalnya lombanya itu puasa Pak, saat-saat puasa gitu. Dan ini jurinya juga luar biasa. Jurinya saya sebutkan 3 jurinya Sel. 3 jurinya, yang pertama Kak Eca. Terus yang kedua Kak Anissa, sama yang paling ganteng Kak Faril. Kamu bilang ganteng, kok setiap kali nyebut Faril kok selalu ganteng Sel? Jangan-jangan kamu naksir sama Faril Sel? Aduh, bahaya. Loh, gimana jawabannya ya atau tidak? Tidak. Oh tidak? Ya kan semua laki-laki kan ganteng gitu loh. Oh, ada laki-laki yang cantik itu. Itu bencong. Oke Sel, karena waktu kita terbatas, yang paling penting kita harus tetap menyemangati adik-adik yang mau lomba baca berita di SMP Muhammadiyah 3 Waru tanggal 14 April Sel. Benar. Jangan lupa Sel, 14 April pukul 08.30. Apa ngomong enggak mau ini ya apa sih selfie ini jangan podcast malam ini. Ngombe. Pukul 08.00 ya waktu Indonesia Barat, dan pastinya Sel hadiahnya luar biasa Sel ya. Voucher pendidikan sebesar 3 juta. 3 juta dolar. Iya. 3 juta rupiah. Ngawur. Ini akibat puasa ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih kita sampaikan juga kepada Nazifa. Ini sudah merelakan HP-nya untuk merekam suaranya.
jadi rahasianya ya. Rahasianya kalau kita podcast itu di situ ada kamera ya, itu kan ada kamera dan di sini ada perekam suara dan ini HP-nya Realme dan beda, memang beda. Realme itu luar biasa ya. Nanti Pak Rod di-endorse sama Realme. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan teman saya. Ya saya kan nggak salah ya, ini teman saya ini yang salah. Kita jumpa lagi di pod sesi berikutnya yang pastinya dengan bintang tamu yang mantap-mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap. Ini kok gini paketnya.